Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan yang efektif. Bagaimana para mahasiswaku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan yang sehat, bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Hari ini ada mahasiswa yang tidak hadir. Siapa? Wisnu. Ada apa? Wisnu? Sakit. Yang lain? Siapa? Yang tidak masuk? Ajeng kenapa tidak masuk? Izin. Baik, kita doakan semoga yang hari ini belum bisa mengikuti perkuliahan karena sakit, kita doakan bersama-sama bisa segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Bagaimanakah karakteristik kepemimpinan? Apa itu ruang lingkup kepemimpinan? Serta prinsip dari kepemimpinan. Tentu masih ingat materi kemarin tentang kepemimpinan. Siapa di sini yang masih ingat apa itu kepemimpinan? Silakan. Pimpinan adalah seseorang yang bisa memimpin dan dapat mengarahkan dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Bagus, pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Yang lain, coba. Ya, siapa namanya? Apa Najib? Pemimpin adalah seseorang yang mengurus suatu wilayah, bahkan suatu negara. Contohnya presiden, pemimpin negara. Contohnya pemimpin itu adalah presiden yang bisa mengurus yang namanya ngurus organisasi. Contohnya organisasi kedaerahan, termasuk mengurus suatu negara kita yang disebut dengan presiden yang menjabat sebagai seorang pemimpin. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Jadi di sini ada beberapa definisi pemimpin. Definisi pemimpin di sini menurut Josh Terry, pemimpin adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk berusaha. Berusaha apa? Dipengaruhi untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Sedangkan menurut Robert Dabin, kepemimpinan atau leadership di situ adalah pelaksanaan otoritas dan pembuat keputusan. Dari beberapa pendapat para ahli kita bisa memahami yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi apa? Aktivitas-aktivitas yang berhubungan tugas dari anggota kelompok. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Baik, itu pengertian dari kepemimpinan sebagai penghangat kita untuk pembukaan. Maka ketika kita sudah mengetahui kepemimpinan, bagaimanakah pemimpin yang efektif itu? Ada yang tahu bagaimana pemimpin yang efektif itu? Silahkan. Bagaimana? Mau jadi pemimpin yang efektif, Pak? Bagaimana? Harus bagaimana pemimpinnya itu? Coba. Wah, ya, silahkan.
Harus tegas dan berwibawa. Nah, pemimpin yang efektif itu harus tegas dan berwibawa. Ya, yang lain. Ya, silakan. Adil dan tanggung jawab. Adil dan tanggung jawab. Pemimpin yang efektif itu harus adil dan tanggung jawab. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. menerima arahan dan saran dari siapapun dan jujur, tanggung jawab, dan cerdas. Wah, dan cerdas. Tanggung jawab, menerima arahan, dan harus salah satu seorang pemimpin di situ memiliki sifat salah satu dari karakter Nabi yaitu Cerdas. baik. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang efektif? Gaya kepemimpinan yang efektif itu salah satunya disebutkan dari kalian tadi, itu merupakan sikapnya. Tapi gaya kepemimpinan yang efektif itu adalah pemimpin yang bisa memahami kedewasaan atau maturity dari anggotanya. Nah, jadi pemimpin yang efektif itu harus paham tiap maturity kedewasaan dari bawahannya. Karena dalam organisasi itu dia apa? Mempengaruhi 2 orang atau lebih, tidak hanya 2 orang, tetapi bisa lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pasti setiap orang itu memiliki karakter, ciri khas, budaya, dari geografinya. Oh, ini berasal dari masnya ini dari Medan. Oh, ini mbaknya dari daerah Palembang, ini dari Lampung, dan yang lain ada yang dari Jawa. Pasti berbeda dalam organisasi. Maka perlu bagaimana memahami baik logatnya, kebiasaannya. Maka pemimpin yang efektif, pemimpin yang bisa memahami tentang maturity dari bawahannya. Baik, maturity. Maturity itu berkaitan dengan 2 unsur. 2 unsur maturity yaitu tentang kematangan pekerjaan. Kematangan pekerjaan setiap anggota itu berbeda-beda. Oh, ini memiliki kemampuan. Oh, ini Pak bisa mendesain. Pak ini kemampuannya bisa berhitung, pandai dalam perhitungan, pandai dalam hal pembiayaan. Nah, berbeda-beda. Semua manusia itu tidak ada yang tidak bisa. Pasti memiliki kelebihan masing-masing. Dan yang kedua, kematangan psikologis. Setiap anggota organisasi, bahkan setiap mahasiswa di sini pasti memiliki psikologis yang berbeda-beda. Oh, ini mbaknya ada yang pemalu, ini mbaknya ada yang strong, pemberani, ya kan? Tidak sama kan? Nah, jadi harus tahu. Seperti masnya, oh masnya ini orangnya sangat lembut walaupun dia seorang pria. Nah, seperti itu, bermacam-macam. Maka seorang pemimpin perlu agar bisa efektif memahami karakter. Oh, ini masnya yang dari Medan, gaya bahasanya, logatnya berbeda dengan Jawa, agak tinggi dikit intonasinya. Bukan berarti dia marah, maka perlu pemimpin paham. Oh, ternyata memang logatnya agak tinggi, ternyata dia ngomongnya itu kayak gitu bukan marah tapi memang logat. Intonasinya beda antara yang dari Medan, dari Jawa, dari Lampung. Nah, jadi itu perlu yang namanya pemimpin memahami maturity baik dari kematangan pekerjaan maupun psikologis. Sehingga di sini ada beberapa variasi terkait dengan maturity. Dari maturity di situ ada beberapa pembagian variasi. Dalam teorinya di sini ada 4 variasi. Yang pertama variasinya itu adalah ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Ada bawahan yang tidak mau. Dia memang tidak memiliki kemauan
dan juga kemampuan, sehingga tingkat kematangan psikologi dan pekerjaannya itu rendah. Nah, jadi dalam organisasi biasanya ada orang diajak untuk masuk organisasi itu ogah-ogahan karena dia merasa belum, psikologinya rendah, merasa tidak ada kemauan dan juga kemampuannya merasa dia tidak yakin, padahal dia sebenarnya memiliki kemampuan yang mungkin belum dia ketahui. Tuh. Yang kedua itu adalah bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Nah, di sini dalam sebuah organisasi, pemimpin pasti memberikan tugas kepada bawahannya agar dia mau menjalankan tugas yang diberikan atau job description agar bisa melaksanakan dan mencapai tujuan dari organisasi. Nah, variasi orang berikutnya adalah bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Psikologinya itu tinggi, semangat kerjanya tinggi, tetapi dia kemampuannya masih rendah. Nah, di situ bisa kita paham, oh bapak ini kemampuannya rendah, jangan sampai orang tukang sapu disuruh bekerja menjadi tukang hitung pembiayaan organisasi. Harus tahu, oh ternyata bapak ini pandainya bagian kebersihan sebagai tenaga dari organisasi. Ya udah, dia semangat. Nah, siapa yang memiliki semangat? Yang penting bapak bisanya apa? Diajak ke organisasi. Bersih-bersih Pak, ya udah ikut organisasi kita. Kita butuh orang yang bisa membersihkan di sini. Nah, ya kan biasa ketemu kan? Ada orangnya yang mau saja bekerja apapun mau, tapi memang kemampuannya cuma di situ. Nah, dimanfaatkan. Ya udah, yang penting dia bisa dalam mencapai tujuan organisasi. Ada juga bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Ada bawahan yang sebenarnya dia memiliki kemampuan tetapi dia tidak pede, malu untuk sebenarnya ini loh saya bisa. Baik, itu terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Tugas kalian apa yang bisa diperoleh dan juga bagaimana membentuk gaya kepemimpinan dalam organisasi dengan melihat variasi dari anggotanya. Baik, itu saja untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin tanya Pak, tugasnya Baik, kelompok? silakan. Tugasnya kelompok atau individu? Tugasnya itu nanti tugas individu dengan memahami link video yang saya berikan, yang contohnya sudah saya tampilkan, bagaimana memahami gaya kepemimpinan itu untuk materi berikutnya. Tapi kita sudah ada materi yang akan kita bahas, itu akan saya minta pada pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih. Kiranya untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena pertanyaan sudah cukup, saya akhiri. Cukup sekian perkuliahan kita pada mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Baik, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zin pamit semuanya ya. Iya. See you next time.